Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kamal Ibrahim Nizani dengan NIM 191040379. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen sumber daya manusia, pendidik dan tenaga kependidikan RA. Konsep dasar manajemen pendidik dan tenaga kependidikan RA. Pengertian manajemen sumber daya manusia. Kekuatan sumber daya manusia merupakan salah satu aset terpenting dari berbagai sumber daya dalam organisasi. Kekuatan posisi manusia melebihi sumber daya lainnya yang ada dalam sebuah organisasi. Harris dan Okbana menegaskan bahwa Human Resources Management as Program, Policies, and Practice for Managing an Organization Workforce. Manajemen sumber daya manusia sebagai program, kebijakan, dan praktik untuk mengelola tenaga kerja organisasi. Bersamaan dengan yang dikemukakan oleh Hashimamura, manajemen sumber daya manusia adalah hak-hak berkaitan dengan pembinaan, penggunaan, dan perlindungan sumber daya manusia. Tugas manajemen sumber daya manusia adalah mengelola unsur-unsur manusia dengan segala potensi yang dapat mencapai tujuan organisasi. Michelle Armstrong 1987 mendefinisikan bahwa manajemen sumber daya manusia sebagai pendekatan strategis terhadap keterampilan, motivasi pengembangan, dan manajemen pengorganisasian sumber daya manusia. Jadi, manajemen sumber daya manusia dapat kita definisikan sebagai pengelolaan, penggunaan, dan perlindungan terhadap sumber daya manusia dalam pengelolaan suatu organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Pengertian manajemen pendidik dan tenaga kependidikan RA. Manajemen berasal dari kata to manage yang berarti mengelola dan mengatur. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya anggota organisasi dengan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang pelaksanaan pendidikan. Sedangkan pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, instruktur, tutor, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Manajemen tenaga pendidik dan kependidikan merupakan bagian dari manajemen sumber daya manusia. Manajemen tenaga kependidikan adalah kegiatan mengelola personal pendidikan dalam melaksanakan tugas-tugas sesuai tugas dan fungsinya agar berjalan dengan efektif. Manajemen tenaga kependidikan didefinisikan juga sebagai kegiatan menggerakkan orang lain untuk mencapai tujuan pendidikan. Jadi, manajemen pendidik dan tenaga kependidikan RA adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, pembinaan, pengembangan, penggunaan, dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan RA yang meliputi guru, kepala sekolah, dan juga tenaga administrasi dengan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Fungsi dan tujuan manajemen pendidik dan tenaga kependidikan RA. Fungsi dan tujuan manajemen pendidikan PAUD yang pertama yaitu terjadi efektivitas produksi pada setiap lulusan PAUD, sehingga para lulusannya dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan di atasnya. Yang kedua yaitu tercapainya efisiensi penggunaan sumber daya dan dana, tidak terjadi pemborosan terhadap waktu, uang, serta yang lainnya. Untuk yang ketiga yaitu para lulusannya dapat menyesuaikan diri dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, memungkinkan organisasi mendapat
memastikan dan mempertahankan tenaga kependidikan dan pendidik yang cakap, amanah, dan memiliki motivasi tinggi. Untuk yang kelima yaitu meningkatkan dan memperbaiki kapasitas yang dimiliki pendidik dan kependidikan. Untuk yang keenam, terciptanya kepuasan kerja pada setiap anggota warga sekolah. Kegiatan manajemen pendidik dan tenaga kependidikan RA. Pada kegiatan manajemen pendidik dan tenaga kependidikan PAUD itu meliputi perencanaan pegawai, pengadaan pegawai, pembinaan, promosi dan mutasi, pemberhentian, kompensasi dan penilaian. Yang pertama, perencanaan pegawai. Penyusunan rencana personalia yang baik dan tepat memerlukan informasi yang lengkap dan jelas tentang pekerjaan atau tugas yang harus dilakukan dalam suatu organisasi. Informasi ini sangat membantu dalam menentukan jumlah pegawai yang diperlukan, juga untuk menghasilkan job pekerjaan. Oleh karena itu, sebelum menyusun rencana, perlu dilakukan analisis pekerjaan dan analisis jabatan untuk memperoleh deskripsi pekerjaan atau gambaran tentang tugas-tugas dan pekerjaan yang harus dilaksanakan. Yang kedua yaitu rekrutmen atau pengadaan pegawai, merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pegawai pada suatu lembaga, baik jumlah maupun kualitasnya. Demikian pula pengadaan tenaga kependidikan. Untuk mendapat pegawai yang sesuai dengan kebutuhan, dilakukan kegiatan rekrutmen, yaitu mencari dan mendapatkan calon pegawai yang memenuhi syarat sebanyak mungkin untuk kemudian dipilih calon terbaik dan tercakap. Untuk yang ketiga, seleksi pegawai. Seleksi adalah kegiatan memilih calon-calon tenaga yang dilaksanakan melalui kegiatan seleksi administratif, tes tertulis, tes psikologis, wawasan, dan tes kesehatan. Bentuk seleksi pegawai tersebut dilakukan melalui seleksi ujian lisan, tulisan, dan praktik. Yang keempat yaitu pengangkatan dan penempatan tenaga kependidikan pegawai negeri sipil atau PNS yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan guru harus memenuhi syarat diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, berijazah paling rendah sarjana S1 atau diploma 4 dan bersertifikat pendidik. Kedua, pangkat paling rendah penata muda golongan ruang 3A. Yang ketiga yaitu memiliki kinerja yang baik yang dinilai dalam masa program induksi. Untuk yang keempat, setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan atau DP3 paling kurang bernilai baik dalam 1 tahun terakhir. Untuk yang kelima yaitu pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan sejalan dengan asas proses manajemen sumber daya manusia, khususnya untuk pendidik dan tenaga kependidikan. Diperlukan upaya untuk memelihara, meningkatkan kemampuan, kapasitas, ataupun profesionalitasnya. Proses inilah yang dikenal sebagai pendidikan, pelatihan atau diklat dan pengembangan. Upaya dalam meningkatkan manajemen pendidik dan tenaga kependidikan RA. Manajemen lembaga PAUD perlu memperhatikan profesionalitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikannya. Hal ini dilakukan agar meyakinkan kepada pengguna bahwa PAUD pendidikan yang diberikan memiliki pelayanan yang baik. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan manajemen pendidik dan tenaga kependidikan adalah dengan diklat. Diklat dan pengembangan merupakan proses sistematik pengubahan perilaku para pendidik dan tenaga kependidikan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Pembinaan dilakukan dalam upaya mengelola dan mengendalikan pegawai selama melaksanakan kerja di lembaga atau sekolah. Pendidikan dan pelatihan merupakan upaya peningkatan pegawai agar lebih berkualitas kinerjanya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatian teman-teman semua, saya ucapkan terima kasih.